Kembali News Siang, pemirsa, apa saja yang harus dilakukan usai menerima vaksinasi dan apakah penerima vaksin masih bisa tertular dan menularkan COVID-19? Kami akan kembali bergabung bersama Dr. Muhammad Fajri Adai, dokter umum relawan COVID-19. Selamat siang kembali Dr. Fajri. Ya, selamat siang. Iya, Dr. Fajri, kami ingin tanyakan dulu nih, Dr. Fajri sudah mendapat vaksinasi COVID-19? Saya terjadwal besok jam 10 pagi, insya Allah saya disuntik. Rencananya besok. Kalau untuk akan menerima vaksin COVID-19, ada diminta untuk persiapan khusus nggak sih, Dok? Sebenarnya persiapan khusus tidak, tapi yang penting kita harus fit. Karena kita butuh stamina yang cukup, imun yang baik untuk membentuk kekebalan pasca vaksinasi. Nah, nanti pasca vaksinasi ini, kapan efeknya mulai bekerja, Dok? Atau kapan vaksinnya ini mulai bekerja? Apakah begitu suntikan pertama langsung bekerja, atau saat setelah suntikan kedua baru vaksin ini bekerja, Dok? Jadi, misalnya saya disuntik besok, lalu saya akan disuntik 14 hari kemudian. Nah, menurut penelitian yang udah dipublikasi di jurnal Lancet, itu di hari ke-14, pasca penyuntikan yang kedua, baru muncul. Karena rata-rata 99% orang yang disuntik itu akan muncul. Tapi ada juga yang 28 hari. Jadi tergantung imunitas orang beda-beda gitu. Tapi itu juga tidak menjamin kita tidak tertular. Karena pada penelitian ini itu tidak mengukur apakah seseorang betul-betul tidak tertular COVID, itu belum diukur. Hanya diukur bergejala atau tidak. Itu dulu. Gitu. Nah, artinya orang yang divaksin ini bisa kena COVID lagi seperti itu ya, Dok? Dan apa indikator yang membuat orang setelah divaksin, misalnya ada 100 orang yang divaksin, mana yang bisa terkena COVID-19 lagi, mana yang tidak bisa? Apa indikatornya? Ya, indikatornya sih, sebenarnya indikator sebelum kita disuntik itu nggak ada yang tahu. Tapi proteksi vaksin terhadap setiap orang itu berbeda-beda. Itulah kenapa di buklet yang dirilis oleh BPOM itu menyebutkan bahwa proteksi vaksin tidak 100%. Itu ada kata-katanya bunyinya seperti itu. Dan itu masing-masing individu tergantung kemampuan melindunginya seperti apa. Karena uji klinis yang di Bandung dan di berbagai tempat, di Brazil juga saya udah baca tuh slide-slide-nya. Tidak, vaksin COVID-19 oleh Sinovac tidak melindungi seseorang tertular sama sekali. Tidak, tapi dia melindungi seseorang agar tidak bergejala. Kalau dia sakit nih, gejalanya nggak muncul. Kalaupun gejalanya muncul, gejalanya nggak berat. Tapi apakah masih bisa menularkan jika dia terinfeksi? Masih bisa, gitu. Gitu sih. Baik, karena ini juga terkait dengan sedang ramai juga, Dok, di Bandung ini 25 relawan uji klinis vaksin COVID-19 yang terkonfirmasi positif. Ini artinya memang sebenarnya masih bisa terkena COVID, namun tadi dokter sampaikan tidak bergejala begitu ya, ataupun tidak akan terkena gejala berat. Iya betul, jadi 25 orang ini ya memang bagian dari uji klinis. Karena jelas tuh, di selebarannya BPOM ya, bisa di-download kok, baca sendiri. Jadi di situ tertulis bahwa efficacy untuk vaksin Sinovac ini ya, yang di Bandung, itu diukur berdasarkan apakah seseorang ini terinfeksi bergejala COVID-19 atau tidak, dibuktikan dengan PCR. Jadi bukan tidak bergejala ya, jadi OTG masih bisa jadi OTG gitu. Lalu kenapa ada angka 25? Ya itu artinya hasil uji klinisnya. Jadi kan dibandingkan, kalau nggak salah placebo 7 orang ya, yang mendapatkan vaksin, dia terinfeksi 7 orang. Dibandingkan orang yang mendapatkan placebo, itu sekitar 18 orang. Ya, jadi berarti itu kan dari 1.600 orang sekitar itu kan total populasinya gitu yang menjadi subjek. Artinya ya orang yang mendapatkan vaksin ini memang lebih rendah untuk terjangkit COVID yang bergejala dibandingkan orang yang mendapatkan placebo. Itu adalah hasil uji klinis gitu. Di sini kita bisa belajar, ya itu memang metodenya begitu. Gitu. Nah, kalau uji kerja vaksin ini sebenarnya sama nggak sih, Dok, sama herd immunity atau berbeda? Nah, sebenarnya herd immunity itu konsepnya adalah ketika ya sekian orang itu divaksin, ya misalnya nih menurut perhitungan 70% populasi perlu divaksin. Nah, kekebalan komunitas itu akan terbentuk gitu. Jadi masing-masing orang nih akan muncul kan kekebalan tadi kan. Kan ada tuh sekian persen orang kan muncul kekebalannya kan. Nah, ketika sekian orang ini nih muncul kekebalannya, nanti akan terbentuk herd immunity. Kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu. Nanti lambat laun angkanya akan turun gitu. Apakah kita bisa mengandalkan ini? Belum ada yang tahu gitu. Namanya proses penelitian. Tapi banyak pandemi sebelumnya atau infeksi-infeksi sebelumnya itu turun akibat diberikan vaksin. Misalnya campak, jelas gitu angkanya.
setelah ada vaksinasi campak, angka kematian campak itu jauh berkurang. Tapi apakah seseorang masih bisa tertular campak? Masih bisa. Tapi angka severity atau level keparahannya itu jauh berkurang. Bahkan kematian bisa ditekan. Nah, itu yang diharapkan sekarang nih, lagi COVID kan. Jadi harapannya rumah sakit kan lagi penuh nih. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ya nanti angka di rumah sakit, COVID yang ditangani di rumah sakit itu akan berkurang. Problemnya adalah butuh waktu. Itu yang harus dipahami masyarakat gitu. Jadi vaksin ini selain untuk kekebalan individu, menjadi kekebalan massal gitu. Tapi butuh waktu. Ada Pak Menteri menargetkan 15 bulan, Pak Jokowi pengen 1 tahun. Tapi ada ahli imun lain, Dokter Iris bilang, Prof Iris 2 tahun gitu. Artinya takes time. Semua butuh waktu. Itulah kenapa habis divaksinasi harus tetap menjaga protokol kesehatan. Karena butuh waktu juga proteksinya gitu. Oke, dan tadi dokter menyebutkan minimal 70% ya warga harus divaksin untuk bisa mencapai herd immunity ini. Ya betul, jadi memang itu tergantung, ada rumusnya. Di Lancet dia sebutkan, jadi rumusnya itu 1 dikurangi 1 min RO kecepatan penularan, nanti dibagi lagi efikasi vaksin. Ya mungkin dia akan berubah nanti ketika hasil uji klinis di Bandung selesai, bulan April, ya akan berubah lagi nanti berapa persen populasinya. Sejauh ini kan diharapkan sekitar 60-70% oleh pemerintah. Makanya hasilnya keluar 181 juta jiwa di Indonesia harus divaksinasi. Kita butuh dosis sekitar 420 juta dosis vaksin. Itu hitung-hitungannya begitu. Dan itu butuh waktu. Gitu. Nah, ini kan sudah ada beberapa petinggi negara dan juga tenaga kesehatan yang akan divaksin. Dr. Fajri juga besok akan divaksin. Bagaimana kelanjutannya, Dok? Apakah akan ada laporan setiap harinya mengenai gejala yang kita alami atau mengenai hal-hal yang kita rasakan? Apakah itu dilaporkan secara manual ke vaksinator atau mungkin ada laporan khusus yang diserahkan secara online untuk individu-individu ini, Dok? Sebenarnya nanti setelah vaksinasi akan diberikan suatu kontak. Lalu nanti ketika kita mengalami gejala-gejala tertentu, kita harus melaporkan ke kontak tersebut gitu. Nanti dari situ ketika ada sesuatu yang misalnya aneh gitu, nanti ada yang namanya tim KIPI ya, tim kejadian ikutan pasca imunisasi. Itu di level puskesmas atau level dinas setempat gitu, itu akan ada tuh orang yang akan menganalisis lebih dalam, ini kenapa nih bisa kayak gini. Apakah ini, misalnya ada orang meninggal pasca divaksin, seperti di Norwegia ya. Vaksin Pfizer, 23 orang, lansia 80 tahun meninggal. Tapi harus dibuktikan, apakah ini gara-gara divaksin meninggalnya. Atau jangan-jangan karena memang ada penyakit jantung, kemudian divaksin, nggak sengaja aja nih, namanya coincidence gitu. Bisa aja gitu. Jadi memang tidak semua gejala atau keluhan yang terjadi pasca imunisasi itu disebabkan oleh vaksin tersebut, belum tentu gitu. Makanya Jakarta sudah keluar nih rumah sakit rujukannya yang kira-kira nanti jika kita nih memiliki gejala berat nggak perlu lapor lagi, langsung datang ke IGD rumah sakit tersebut, ada daftarnya nanti gitu. Baik, tentunya Dr. Fajri, ini yang perlu dipahami masyarakat bahwa menerima vaksinasi ini bukan berarti bisa bebas bepergian, bebas nongkrong, dan lain sebagainya. Apa imbauan Anda kepada nanti masyarakat yang akan menerima vaksin? Nomor 1, tetap kita menjaga protokol kesehatan. Menggunakan masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, ya, cuci tangan, itu tetap wajib. Yang kedua, jangan terbuai dengan glorifikasi atau hegemoni vaksin yang terlalu berlebihan atau apa, tidak. Tetap semua itu adalah 5M, itu wajib. Pemerintah punya kewajiban 3T, masyarakat punya kewajiban 5M, itu tetap wajib. Jadi sama-sama biar jadi satu nih, biar selesai pandeminya. Kemudian yang ketiga, butuh waktu. Minimal ada yang 15 bulan, kemudian ada yang 2 tahun, tergantung nih. Vaksinasi juga masih butuh proses banget gitu. Jadi intinya masih harus tetap jaga protokol kesehatan sampai nanti ada lampu hijau. Lampu hijau itu apa? Ketika angka mulai berkurang, rumah sakit mulai sepi, mulai berkurang pasien COVID-nya. Nanti pemerintah pasti akan mengumumkan itu gitu. Jadi nggak boleh habis vaksin kesana kesini udah boleh pesta, itu belum tepat gitu. Jadi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Baik, intinya masyarakat seluruhnya harus tetap menjaga protokol kesehatan meskipun sudah divaksin. Terima kasih Dr. Fajri telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Sehat selalu, Dok, dan selamat besok sudah divaksin.